dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam
I come out of agreement with the lie that you have left me on my own. I am not alone. I come out of agreement with the worry and the fear I've come to know. No, they won't have a hold on me. Protector, you never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector, I come into agreement with the truth that you are who you say you are. I can trust your heart. I come into agreement with what heaven has declared over my life. 'Cause I know that you fight for me. Protector, you never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector, you hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night. Protector, protector. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. Protector, you never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector, you hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night. Protector, protector. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Bersyukur karena Allah menghendaki setiap orang untuk diselamatkan.
bersyukur kita telah diselamatkan dan menjadi anak-anak-Nya. Kiranya sebagai anak-anak-Nya, kita merindukan orang-orang yang kita kasihi juga diselamatkan. 4 langkah penting dan praktis yang dapat anak-anak Tuhan lakukan. Yang pertama, mengadopsi. Ingat seseorang yang kita rindu untuk diselamatkan. Yang kedua, mendoakan. Doakan sungguh-sungguh setiap hari. Yang ketiga, mempengaruhi. Mulai membangun hubungan melalui telepon atau WA. Jadikan sahabatnya, mendengarkan dan menemaninya. Yang keempat, memenangkan. Sharingkan pengalaman hidup bersama Kristus, perkenalkan dan tawarkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Doakan agar setiap jemaat mempunyai kerinduan membawa 1 orang atau 1 jiwa dibenangkan bagi Kristus. Kiranya ada kegerakan 1 orang bawa 1 jiwa di gereja kita masing-masing. Mari kita doakan untuk hal ini. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara mengikuti ibadah Gereja Kristen Jakarta pada hari ini. Bersyukur bahwa situasi pandemi saat ini telah membaik. Oleh sebab itu saya menghimbau untuk Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah kembali secara on-site di gereja masing-masing, sesuai dengan kondisi kesehatan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Namun terkadang situasi dapat berubah di luar kendali kita, seperti yang terjadi di Texas beberapa hari yang lalu. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai pelindung sejati kita. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk kita boleh memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.
Marilah kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 1-4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan. Dan kami mau katakan sungguh besar dan ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Biarlah bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Dia raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, mari sekali lagi kita mau katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
boleh kita tinggikan. Amin. Segala sembah dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau buka suara bersama-sama. Kita mau bersyukur bahwa pemeliharaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hidup kami sampai hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan kami boleh ada hari ini Tuhan juga semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bersyukur buat keluarga, bersyukur buat usaha pekerjaan, pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Serta kita mau datang mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Kita mau mohon pengampunan Tuhan, biar kita boleh dilayakkan di hadapan-Nya. Mari secara pribadi mengambil saat teduh sejenak, mengambil saat hening sejenak di hadapan Tuhan. Akui setiap kesalahan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya Tuhan kita adalah pengasih dan penyayang bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengakui segala pelanggaran kita. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 97 ayat 10-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan. Dan biarlah dalam ibadah hari ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari saya undang berdiri dan dengan penuh keyakinan bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan dalam segala abad, kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Setiap kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan mulia. Amin. Ajaib segala perbuatannya dan mulialah namanya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Mari bersama-sama saya kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
semua memujimu. Wow, mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Hanya Dia yang kita tinggikan, kita agungkan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Yes. Woo. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kamu mau bernyanyi bagimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, wow, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi kita mau katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Wow, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, dan biarlah setiap kita memuji-muji namanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oh, benar Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Dialah yang kita tinggikan, kita agungkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kami perlu firman-Mu Tuhan, agar dapat menuntun langkah hidup kami. Engkaulah tempat perlindungan dan pertolongan kami. Hanya kepadamu kami percaya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Yes. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Katakan ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Satu sukacita besar dapat berjumpa di antara orang-orang percaya dalam ibadah khusus. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan umat tebusan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan ini bagi kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan Engkau Tuhan penebus, pencipta langit dan bumi, yang memperhatikan umat-Nya dengan demikian seksama. Tuhan, kami bersyukur sebagai umat tebusan Tuhan juga akan diperbaiki, diberkati oleh Tuhan dalam kesempatan ibadah ini dan juga pemberitaan firman-Mu. Permuliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, dan baharui setiap kami, berkati setiap kami untuk sanggup menyajikan hidup yang makin berpadanan, makin serupa dengan Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Kami berseru, berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, menderita, mati, bangkit, naik ke sorga, demi penebusan setiap orang percaya, setiap kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita baca bersama-sama Alkitab dari Mazmur 121. Kalau Anda punya Alkitab, silakan dibuka. Kalau tidak pun, mari baca bersama-sama di layar. Mazmur 121. Demikian firman Allah. Bersama-sama kita bacakan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan sekalian, pandemi sudah selesai dari Indonesia. Dan di tahun ini, Presiden kita berkata kita masuk masa endemi COVID-19 yang bertanda kita masing-masing bisa lebih berekspresi sekarang di luar rumah kita masing-masing. Pemakaian masker pun menjadi minimal. Tapi sekali lagi jemaat Tuhan, gereja kita mau mengingat perbuatan Tuhan melalui tema hari ini. Pelindung sejati. Pelindung sejati. Jemaat, dengan jelas semua rohaniwan, majelis gereja kita dengan tegas berkata, Tuhan pelindung sejati. Tuhan penolong sejati. Mari bersama-sama kita akan dalami bagian ini. Pikirkan bersama-sama gambar ini. Bagaimana perasaan kita ketika kesulitan menerpa? Apa perasaan kita ketika kesulitan menerpa? Jemaat, secara tidak sengaja hari-hari ini Indonesia diperlihatkan kejadian yang memilukan. Anak seorang gubernur dari provinsi Indonesia, anaknya terbawa arus di satu negara di Eropa. Berhari-hari tidak ketemu. Saya sebagai seorang orang tua, saya harus berkata, saya bisa mengerti sedikit perasaan dia. Perasaan gubernur tersebut. Kenapa? Anak sulung dirawat dari kecil sampai dewasa, bersama-sama dikatakan mengunjungi satu daerah. Dia di sana sedang mau menikmati banyak hal, tapi hari ini yang dia nikmati justru mendatangkan duka, kesulitan, kebingungan. Selamatkah dia? Baik-baikkah dia?
Pada waktu bersamaan Bapak Ibu, anak saya sedang ada di Medan dan dia masuk satu acara yaitu ke air terjun. Tanpa dia duga ternyata guide-nya menyimpan rahasia. Harusnya jam 4 selesai, tapi jam 4 justru diteruskan. Sehingga matahari dikatakan gak nampak lagi ketika harus menuruni air terjun tersebut dan ketika naik menjadi gelap gulita. Mereka disembunyikan beberapa informasi yang membahayakan nyawa mereka. Dan ketika pulang, 3 anak saya tersebut bercerita, kita hampir mati papa. Anak saya yang paling kecil bercerita, papa, andaikan Tuhan tidak menolong, mati kami bertiga. Anda bisa bayangkan, saya bisa membayangkan sedikit perasaan Ridwan Kamil dalam keadaan itu. Ketika anakku bercerita, kakiku pertama terpelecok papa, sampai di atas hampir menyerah papa. Tapi abang berkata, ayo Jess. Dan 2 abangnya mengikutkan adik yang kecil ini bersama-sama mengikuti acara yang begitu menyeramkan tersebut. Yang mereka baru tahu, menyeramkan itu sesudah menjalani bagian demi bagian. Bahkan temannya dari Jepang berkata hampir mati. Jemaat, pikirkan bersama-sama apa yang Anda alami jika Anda mengalami seperti itu. Tangis, marah, kecewa. Mengapa Tuhan mau mati? Atau sebagian kita berkata ketika terjadi kemalangan Anda berkata Tuhan tidak peduli. Jemaat, saya bisa merasakan sedikit perasaan itu. Tapi tema kita hari ini masih terus menjadi pendalaman setiap kita. Lihat gambar ini, video ini. Adakah hati yang percaya bahwa dunia ini memang hendak mencelakakan hidup Anda? Apapun di dunia ini hendak menenggelamkan iman Anda. Tapi adakah iman yang berkata bahwa ada tangan yang siap sedia menopang, melindungi. Dan itu kemudian ketika anak saya pulang dari air terjun, dia telepon kepada kami, papa hampir mati. Dan saya berkata, anakku, hatiku sakit hari ini ketika mendengar ceritamu. Tapi tahukah kau nak, tadi papa dan mamamu dan beberapa yang lain berdoa khusus bagi kalian. Dan terpuji Tuhan, engkau bertiga dipulangkan kepada papa mama. Tapi bayangkan Bapak Ibu, andaikan anakku tidak pulang 3-tiganya, apa yang akan terjadi di situ? Jemaat, pikirkan, adakah kita percaya dengan kalimat-kalimat ini? Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya. Apa artinya? Pada mulanya, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Pada mulanya, Dia ada sebelum pada mulanya. Sebelum waktu ada, Dia pencipta. Dia ada sebelum ada. Dia mengatasi ruang dan waktu. Dia mengatasinya. Dia Allah yang dahulu. Dia Allah yang hari ini. Dia Allah yang kemudian sama. Dan dia mengatasi segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu, dalam tangisan seperti itu, dalam cerita seperti itu, sanggupkah percaya bahwa Tuhan penolong sejati satu-satunya? Dalam tangisan, dalam ketiadaan pengharapan karena nggak jelas seluruhnya. Sanggupkah berkata Tuhan penolong sejati satu-satunya? Dan itu yang terjadi dikatakan pada pemazmur. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Oh, dia layangkan matanya. Dia layangkan kesemuanya, dia lihat. Sepertinya pengharapan kosong. Bahaya ada di mana-mana. Kenapa? 3 kali setahun mereka pergi ke Yerusalem, melewati berbagai-bagai bukit. Kiri kanan bukit dikatakan ada berbagai-bagai hal. Ada perampok di situ, mungkin kekurangan air, tersesat, jatuh ke jurang sangat mungkin, binatang buas. Maka kemudian pemazmur melayangkan matanya. Ketika berhadapan seperti itu, atau mungkin dia membayangkan bahaya sedemikian hebat, maka dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Jemaat, saya teringat kembali cerita dari hidup saya 2007. Ya saya kalau mengingatnya kembali dahsyatnya Tuhan itu. Saya mundur dari gereja bukan karena saya berdosa atau bersalah. Tapi saya mundur karena saya harus mundur daripada gereja. Harus berantakan atau kacau kalau saya ada di sana. Saya terima keputusan.
Artinya apa? Enggak ada lagi tunjangan bulanan. Anak paling kecil baru lahir, istri sakit-sakitan. Pelayanan saya dikatakan dibatalkan di mana-mana. Jemaat, enggak ada rumah di Surabaya. Apa yang harus terjadi? Oh, hari itu saya berkata kalimat yang sama, Tuhan, dari mana pertolonganku? Sampai kemudian Tuhan menyatakan perbuatannya dengan mengembalikan khotbahku kepadaku. Khotbah yang apakah? Saya sering khotbah kepada jemaat. Tuhan pelihara burung pipit, apalagi orang percaya. Jemaat akan berkata amin. Sekarang kalimat yang sama Tuhan kembalikan kepadaku. Seakan-akan Tuhan berkata, Marojahan, aku pelihara burung pipit. Apakah kau percaya aku pelihara engkau? Saya berkata kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi di ujung kata-kata aku percaya, aku berkata, tapi Tuhan, istri sakit pingsan. Anak gampang muntah. Anak-anak yang besar butuh berbagai-bagai hal. Tapi terpujilah Tuhan. Bersama pemazmur kita boleh mengatakan kalimat-kalimat besar. Oh, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tegas dia mengatakan kata-kata itu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, dia mengatakan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan hanya pertolonganku dari Tuhan. Ya ingat jelangan jelas siapa Tuhan. Dia pencipta langit. Dia pencipta bumi. Kalau langit dia punya. Kalau bumi dia punya. Kenapa pemazmur harus gentar berhadapan dengan esok? Kenapa? Tuhan penebusnya. Tuhan yang mengasihinya akan terus menopangnya. Yang kedua jemaat, pemazmur ini mau berkata Tuhan pelindung yang berdaulat. Tuhan pelindung yang berdaulat. Pelindung sejati itu dia berdaulat. Apa artinya? Berdaulat artinya adalah semua ada dalam kontrolnya. Semua kesusahan yang menimpa kita berada dalam kendalinya. Izinkan saya mengatakan kalimat yang berbeda. Semua kekayaan, semua berkat yang diberikan kepadamu ada dalam kendalinya. Kenapa? Karena kita kerap kali hanya berkata kesusahan dalam kendali Allah, penderitaan dalam kendali Allah, sesuatu kekacauan dalam kendali Allah. Tapi hari ini bagi engkau yang kaya raya, saya mengingatkan dirimu, sama seperti aku mengingatkan putraku yang hari ini dilimpahi Tuhan dengan kekayaan berlimpah-limpah. Setiap hari, setiap bulan mendapatkan uang begitu banyak. Dan saya berkata, anak, dalam penderitaan Bapa, Tuhan punya kendali. Dalam kekayaan yang kau miliki, Tuhan punya kendali. Dalam kemiskinan, Tuhan menopang. Dalam kekayaan, Tuhan menopang. Jemaat, jangan salah paham dengan Tuhan. Bukan hanya ke penderitaan yang kau alami, maka dia menopangmu. Tapi dalam kekayaan, dia juga menopangmu. Supaya kekayaan tidak menghancurkan dirimu. Kekayaan tidak menghancurkan rumah tanggamu. Saya sudah saksikan di mana-mana betapa banyaknya orang-orang kaya kemudian hancur rumah tangganya. Hancur dirinya karena gak sanggup dikatakan mengelola kekayaan. Maka tema hari ini, Tuhan pelindung sejati bukan hanya kepada penderitaan. Tuhan pelindung sejati, tapi juga dikatakan dalam kelimpahan, dalam kemakmuran, dan dalam problema anakku. Saya berkata dalam keterkenalan, Tuhan punya kendali. Ia mengatakan kalimat-kalimat besar. Pemazmur berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Oh, dia mengatakan kata-kata itu dan dia jelaskan dalam ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Oh, dia mengatakannya dengan sebegitu jelas. Sebegitu jelas. Dia tidak akan terlelap, tidak tertidur. Yang artinya tidak akan mengalami kelelahan. Kapanpun kau berdoa, dia mendengar. Kapanpun kau mengalami penderitaan, dia hadir. Ia tahu persis setiap bagiannya. Dan hari ini Bapak Ibu, saya harus berkata,
Tuhan yang hadir bagiku dalam khotbah-khotbah yang dikembalikan kepadaku 2007. Ya adalah Allah yang hadir bagiku hari ini. Yang menjadi kegirangan bagiku tapi sekaligus mawas diri. Karena ketika kekayaan Tuhan berikan kepada para putra, ayahnya sebagai pendeta bisa juga dikatakan mengalami berbagai-bagai hal. Nah, saya berkata kepada para putra, jangan sampai engkau tenggelam dengan kekayaan. Engkau setia perkara 10 miliar. Tuhan tambahkan 100 miliar. Engkau setia perkara 100 miliar. Tuhan tambahkan 1 triliun. Persoalannya adalah, setiakah kau dalam perkara 10 miliar? Kalau kau setia, orang dekatmu tidak akan kelaparan. Kalau kau setia, gereja di mana kau beribadah tidak akan pernah terlalu menderita mencari dana. Kalau kau setia, engkau mempermuliakan Tuhan dengan kekayaan. Dan kalau engkau setia di situ, yakinkan dirimu, Tuhan yang dilayani papamu adalah Tuhan yang sama, yang akan terus kau layani dengan apa yang ada padamu. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan buka lagi tingkap. Bukan hanya tingkap yang dibuka, Tuhan memberkatimu. Tuhan buka tingkap. Haleluya. Jemaat Tuhan, pikirkan bersama-sama gambar ini. Pada mulanya Tuhan mencipta. Waktu terus berjalan, Tuhan kemudian hadir. Kemudian waktu terus berjalan. Ini kehidupan orang percaya. Present age. Orang percaya bisa menderita, bisa sakit, bisa bangkrut. Tapi kita bersyukur dalam penderitaan Tuhan pernah berkata dalam Alkitab, Ia hadir di age to come. Kebahagiaan yang mendatang itu akan lengkap hari ini hadir dalam Tuhan yang menebus dan menyertai kita. Ini kehidupan orang percaya. Overlap to ages. Anda pernah melihat gambar ini dalam khotbah saya. Overlap to ages. Orang percaya bisa menderita, orang nggak percaya bisa menderita. Orang percaya bisa miskin, orang percaya bisa miskin. Orang nggak percaya bisa dikatakan tenggelam, orang percaya bisa tenggelam. Lalu apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya seorang Kristen mengalami penderitaan, mengalami kekayaan dengan orang bukan Kristen mengalami penderitaan dan kekayaan? Bedanya apa? Bedanya adalah ini Bapak Ibu, the age to come. Overlap to ages. Aku mengalami semua itu, tapi aku tahu persis Tuhan, Dia hadir. Katakan sama-sama, Tuhan, Dia hadir. Oh haleluya. Kalau Tuhan hadir apa artinya? Ia tahu problemamu. Kalau Tuhan hadir apa artinya? Ia tahu dikatakan kegundahanmu. Kalau Tuhan hadir, bahkan Dia tahu yang kau tidak tahu. Saya ulangi kalimat ini. Kalau Tuhan hadir dan memang Dia selalu hadir, Dia tahu yang kau tidak tahu. Dan engkau boleh berkata, Tuhan, aku tidak tahu. Tapi kepada engkau yang tahu, bolehkah ajari aku supaya aku siap untuk hal yang aku tidak tahu? Dan ini doaku kepada putraku untuk para putraku. Dan aku menantang mereka untuk berdoa yang sama. Katakan kepada Tuhan, Tuhan besok tidak jelas seluruhnya bagiku. Tapi bagimu jelas seluruhnya. Aku mau bersandar kepadamu Tuhan. Yang layak dan sanggup disandari. Ajari aku hari ini supaya aku siap untuk apa yang aku tidak tahu. Namun engkau tahu. Oh Dia tahu. Ia tahu dan selalu tahu. Waktu akan berakhir. Ini adalah waktu Tuhan akan datang kedua kali. Dan lihat gambar ini Bapak Ibu. Di gambar ini di manakah Tuhan? Di gambar ini di manakah Tuhan? Anda berkata Tuhan di mana-mana. Itu bukan bahasa Kristen. Bahasa Kristen adalah Tuhan hadir di mana-mana. Kalau Tuhan di mana-mana, Tuhannya jadi banyak kan? Tapi kita berkata, Tuhan hadir di mana-mana. Di mana Dia hadir? Dia hadir sebelum waktu ada. Dia hadir ketika waktu ada. Dia hadir ketika waktu berjalan. Dan Dia terus-menerus hadir ketika waktu usai. Bagaimana gambarnya? Lihat sama-sama. Tuhan hadir di mana-mana. Katakan lagi. Tuhan hadir di mana-mana. Saya ulangi lagi, katakan bersama-sama. Tuhan hadir di mana-mana.
Sekarang katakan kepada dirimu, diriku, Tuhan hadir bagimu. Katakan sama-sama, diriku, Tuhan hadir bagimu. Engkau yang gentar dengan masa depan, katakan, diriku, Tuhan hadir bagimu. Engkau yang kelimpahan kekayaan dan kau mulai gentar dengan kekayaan yang kau miliki, katakan, diriku, Tuhan hadir dalam kelimpahan yang diberikan kepadamu. Katakan, diriku, Tuhan hadir dalam kelimpahan yang diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, beberapa di antara kita gentar berhadapan dengan anak-anak yang beranjak remaja. Karena kita melihat pergaulan remaja yang seperti itu, kita khawatir dia salah jalan. Kita khawatir dia menonton yang tidak jelas. Kita khawatir dikatakan banyak hal akan dia. Tapi yakinkan dirimu, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengajarimu bagaimana menata kehidupan bersama anakmu. Dan ingatkan dirimu, dia anakmu kalau dia mengenal Tuhan. Bukan hanya kau yang mengatur hidupnya, tapi Tuhan penebusnya mengatur hidupnya. Jangan mengatakan dengan jelas Bapak Ibu. Karena orang bertanya kepada saya, Pak Morojahan, nggak khawatir Jerome di Jepang? Saya berkata, kenapa saya khawatir? Kalau dia rusak bagaimana Pak? Nanti minum-minum di Jepang, main perempuan di Jepang, rusak kemudian. Bapak Ibu, saya berkata kepada anak-anakku, anak, Papa nggak gentar di mana kau berada. Yang aku pikirkan adalah, apakah kau mengerti dengan jelas firman Tuhan yang kita pernah pelajari di Indonesia? Engkau layani Tuhan di Indonesia adalah Tuhan yang sama yang akan kau layani di Jepang. Allah yang kau layani di Indonesia adalah Allah yang akan kau layani di Jepang. Sama. Dia hadir bagiku di Indonesia adalah dia yang hadir bagimu ketika kau di Jepang. Jadi kenapa saya takut? Anakku ditopang oleh Tuhan yang maha hadir di sini dan di sana. Katakan sama-sama, Tuhan hadir bagiku dimanapun aku berada. Katakan, Tuhan hadir bagiku dimanapun aku berada. Katakan amin. Amin. Terlanjutkan yang ketiga, Tuhan pelindung di setiap sisi kehidupan. Oh, dia Allah yang berdaulat, tapi dia juga Allah yang hadir dalam setiap sisi kehidupan. Lihat bersama-sama, pemazmur menantang pembaca. Pemazmur menantang orang-orang yang bersama-sama dengan dia dengan kalimat-kalimat istimewa. Sebelum itu, lihat gambar ini. Aku senang banget dengan gambar ini. Papa dengan tugas begitu banyak, putrinya mengalami kerusakan benda yang dimilikinya. Lalu dia berkata, Papa. Lalu Papa yang baik itu melihat, memperhatikan, dan dalam bagian lain dia ikut memperbaiki dikatakan milik putrinya. Tugas Papa begitu banyak, tapi seorang putri berkata, Papa. Dan putri itu kemudian dilihat ayah dengan serius, kemudian diperbaiki apa yang rusak pada mainannya. Oh Bapak Ibu, teman-temanku, kenapa saya ambil gambar kecil ini? Karena Tuhan berkata, dia Bapa di sorga. Dan bagian lain Alkitab berkata, kalau Bapa di bumi mengerti yang baik bagi anak-anaknya, kenapa Bapa di sorga boleh diragukan? Tidak mungkin. Bapak Ibu, pemazmur berkata, Tuhanlah penjagamu, dijagainya. Dia dijaga berarti di sampingnya. Tuhanlah naunganmu, di atasnya. Tuhanlah di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Yang paling berbahaya tidak akan menyakitimu. Yang paling mungkin kurang kau sadari, bulan pada waktu malam tidak akan membahayakanmu. Dan dikatakan selanjutnya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Anda bisa bayangkan? Bukan hanya keluar yang dijaga. Ketika masuk pun dijaga. Karena katanya bahkan di rumah sendiri begitu banyak bahaya bisa hadir. Di luar bahaya bisa begitu banyak hadir. Tapi pemazmur mengatakan Tuhan itu pelindung sejati dalam setiap sisi kehidupan. Jemaat, mungkin kau bertanya-tanya, kalau demikian Pak Marojahan, kenapa ada penderitaan bagi orang percaya? Kenapa ada kesulitan dalam kehidupan orang percaya? Kenapa ada kekayaan melimpah dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu, kalimat yang
seperti gampang, tapi ini serius. Kalimatnya adalah Tuhan mempercayaimu menanggung semua itu. Tuhan mempercayai Marojahan menanggung semua itu. 2007. Untuk berkata masa depan bisakah bagi anak-anakku? Tidak mungkin bagiku. Rumah pun tak ada. Tunjangan bulan tidak ada setiap bulan. Kemudian tabungan pun tidak ada. Anak baru lahir, istri sakit-sakitan. Pelayanan batal seluruhnya. Tapi Bapak Ibu, kepada Tuhan yang memanggilku jadi hambanya, ini kalimatku, Tuhan tidak akan mati aku. Tidak akan mati aku, tidak akan mati aku. Dengan berderain air mata aku menyampaikan pengharapanku kepada Tuhan yang memanggil aku jadi hambanya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan istriku bukan bisa-bisanya aku punya, itu milikmu. Maka saya berkata kepada Tuhan, Tuhan itu milikmu, kuserahkan padamu. Kulakukan bagianku dan ampuni aku selama ini seperti memikul apa yang menjadi bagianmu. Sehingga aku seperti kewalahan menghadapinya. Anakku bukan karena aku bisa punya anak, karena aku punya anak. Itu juga anakmu. Maka saya berkata kepada Tuhan, Tuhan sekarang kuserahkan anakku 3 orang kepadamu. Aku tidak mau pikul yang gak bisa kupikul. Engkau juga pemiliknya. Karena Tuhan pemiliknya dan dia menjaga miliknya seperti biji mata. Kenapa Marojahan terlalu khawatir dengan masa depan? Maka saya berkata juga bersama dengan pemazmur hari ini. Tuhan akan menjaga keluar masuk anak-anakku. Dan saya mengatakan kepadamu juga bersama dengan pemazmur. Jemaat, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kapan? Hari ini. Kapan? Bersama dengan pemazmur, katakan bersama-sama. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan lagi bersama-sama jemaat. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam bagian lain Alkitab berkata, aku menyertaimu senantiasa. Senantiasa. Artinya apa? Tidak ada satu detik pun dia pernah meninggalkan dan lupa dengan kita. Oh haleluya. Dan ini pengharapanku. Jika hari ini anak-anakku diberkati orang secara materi Bapak Ibu. Saya harus berkata, karena hari dalam penderitaan itu, aku bersandar kepada Tuhan yang menebus kita. Dan anak-anakku kuajar bersama-sama bersandar kepada Tuhan yang menebus kita. Hari itu Jerome berkata, Papa gak mau lagi jadi pendeta. Gak mau jadi pendeta. Saya tanya kenapa nak? Pendeta punya rumah susah, gak mau jadi pendeta. Tapi saya berkata kepada putraku, berdoa nak, Tuhan punya cara. Engkau tidak harus menjadi pendeta seperti Papa. Tapi jelas Tuhan punya cara sendiri bagimu mau jadi apa engkau. Dan hari ini, pria yang bernama Jerome mengatakan yang sama. Papa, aku mau seperti engkau melayani Tuhan kemana-mana. Haleluya. Jemaat, hanya kepada Marojahankah Tuhan berlaku seperti itu? Tidak. Firman Tuhan bukan untuk Marojahan saja. Itu milik setiap orang percaya. Hari ini, angkat hatimu, pikiranmu. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, pelindung sejati. Amin. Katakan lagi sama-sama. Tuhan, pelindung sejati. Kita berdoa. Tundukkan kepalamu, katakan isi hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ada kekayaan melimpah di rumahku tapi mulai menggelisahkan aku. Tuhan, anak-anak baik Tuhan beri tapi sekarang beranjak remaja menggelisahkan aku. Tuhan, penderitaan ku alami, aku tidak sanggup melihat besok. Katakan kepada Tuhan, tapi kau mengerti besok. Aku mau setia hari ini melakukan bagianku karena aku tahu itu bagianku. Dan bagianmu saya gak perlu ragukan. Kita berdoa sama-sama, berdoa. Allah yang hidup, sungguh Engkau pelindung sejati. Itu menjadi pengalaman-pengalaman orang beriman masa lalu.
dan juga pengalaman hamba-Mu dan pengalaman banyak jemaat. Dan hari ini ada banyak jemaat berseru mengenai kegelisahan hatinya, kerumitan yang hadapinya, bahkan kelimpah ruahan berkat-Mu mungkin menggelisahkan mereka. Hari ini Tuhan, katakan kepada anak-anak-Mu, Engkau penolong satu-satunya. Engkau penolong yang berdaulat. Engkau penolong, pelindung dalam setiap sisi kehidupan. Karenanya Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu dan jawab doa anak-anak-Mu dengan cara-Mu yang indah itu. Ulurkan tangan-Mu sekarang bagi setiap pribadi yang berseru. Engkau Tuhan yang menebusnya, adalah Tuhan yang menopangnya. Engkau Tuhan yang menebusnya, Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertainya. Maka tegakkanlah hati dan pikiran anak-anak-Mu, kepala anak-anak-Mu untuk berjalan berhadapan dengan dunia ini. Karena Tuhan yang menopang dan menyertainya. Tuhan yang ada di sisi kiri dan kanannya. Tuhan yang menjadi penjaga dan naungan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk pemaparan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Marojahan Sijabat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, banyak hal yang bisa membuat kita takut dan gentar di dalam kehidupan ini. Tapi ingatlah, ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nama Yesus yang dapat memberikan kita kekuatan, dan nama itu juga yang menjadi andalan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, dengan memberi, dengan membawa persembahan kita dalam pujian ini, kita mau bersyukur atas nama Yesus yang memberi kita pengharapan. Nama Dia juga yang memberikan kita kekuatan dalam kita menghadapi semua tekanan hidup kita. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Yes, bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah, indahlah, oh nama Yesus. Dunia, indahlah, indahlah nama Yesus. Juga surga Yes. bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
berdoa untuk persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan, atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, apapun usaha pekerjaan mereka, dan ada yang studi, Tuhan berkati, keluarga rumah tangga, Tuhan berkati, kesehatan mereka juga semua Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan kiranya berkenan atas persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan berdoa untuk 2 pokok doa syafaat pada hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk kerinduan setiap jemaat, agar jemaat boleh punya kerinduan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Minimal 1 jiwa untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan akibat penembakan yang terjadi di Texas beberapa hari yang lalu. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk 2 pokok doa ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, berikan hati yang rindu untuk membawa jiwa, memberitakan kabar baik untuk kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan tolong jamah setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka dimanapun mereka Tuhan tempatkan, mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang boleh memberitakan, mewartakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk keluarga yang ditinggalkan akibat penembakan daripada orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan di Texas beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan tolong beri kekuatan untuk keluarga yang berduka cita, baik dari keluarga anak-anak yang menjadi korban maupun guru yang menjadi korban. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka semua Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja melalui peristiwa ini, biarlah kami boleh sadar bahwa Tuhan satu-satunya perlindungan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya mengundang untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.